Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 20 Juli 2024 tertulis di dalam surat Roma pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau disuruh memilih mana lebih baik, tidak tahu sama sekali atau pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu itu artinya sebenarnya dia sudah tahu, tapi membuat dirinya seolah-olah tidak tahu. Ini termasuk telah membodohi diri sendiri. Maka ada banyak orang yang berada di posisi kedua ini. Misal dalam hal melanggar sebuah peraturan, kebanyakan pura-pura tidak tahu. Ya kalau selamat, ya untungnya selamat, kalau ya naas ya ketangkap, kira-kira begitu. Tapi yang jelas, sikap pura-pura tidak tahu ini adalah satu hal yang sangat buruk bagi seseorang, termasuk bagi orang percaya. Apabila kita pura-pura tidak tahu siapa itu Tuhan, bagaimana Dia berkarya, bagaimana kuat kuasanya, itu adalah suatu hal buruk bagi kita. Itu yang ditegur oleh Rasul Paulus bagi orang-orang yang menggantikan kemuliaan Allah dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pikirannya yang bodoh. Mereka sebenarnya, atau manusia sebenarnya tidak bisa berdalih, mengatakan Tuhan itu tidak nyata atau tidak jelas, karena kekuatan Tuhan yang kekal dan keilahiannya itu tampak dari segala yang diciptakannya. Dan kita boleh melihat sejak dari dunia diciptakan, Tuhan selalu memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang punya kekuatan yang kekal dan yang ilahi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, kamu tidak dapat berdalih lagi, mengatakan tidak tahu Tuhan, tidak mengenal Dia, sehingga kamu membenarkan perbuatanmu yang salah, membenarkan tindakanmu yang menggantikan kemuliaannya dengan pikiran-pikiran bodoh dan pikiran-pikiran yang salah. Kalau di dalam teks itu nanti kita bisa baca, mereka menggantikan Tuhan dengan patung-patung merupai burung-burung dan binatang lainnya. Sebenarnya mereka tahu siapa Tuhan, tetapi lebih tepatnya mereka pura-pura tidak tahu. Orang yang pura-pura tidak tahu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Allah, karena pada dasarnya dia mengerti dan dia mengenal Tuhan, tetapi dia menyangkal dalam setiap tindakannya, termasuk dalam perbuatan-perbuatan jahatnya. Dia menyangkal keberadaan Tuhan. Itu adalah kelaliman, dan Tuhan murka dengan kelaliman. Ketahuilah, kita tidak dapat berdalih di hadapan Tuhan. Ketika masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa lagi berkata kita tidak tahu, kita tidak mengenal. Hal ini juga diingatkan ketika kita menyaksikan iman di gereja, ya, atau dalam gereja kita sering dikenal dengan Makatidakon Haporsiaon atau Malua. Di sana ada amanat yang dibacakan oleh pendeta yang berkata bahwa kamu
tidak dapat berdalih lagi kelak di hadapan Tuhan. Mengatakan tidak tahu firman-Nya dan tidak tahu peraturan atau perintahnya. Maka hari ini, marilah tetap menjaga pengenalan kita akan Tuhan untuk mempelajari peraturan dan perintah-perintah dan firman-Nya. Sehingga dalam setiap hal kita mengakui Dia, memuliakan hanya Tuhan, tidak yang lain. Jauhkanlah pikiran-pikiran yang bodoh dan sesat, pikiran yang sia-sia. Tapi dalam segenap hidupmu, muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Dia dalam setiap tindakanmu. Muliakanlah Tuhan dalam segala lakumu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sesungguhnya hanya Engkaulah yang patut dimuliakan dari segala sesuatu yang ada di bumi ini atau yang ada di sorga. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak jatuh ke dalam kelaliman tindakan-tindakan kefasikan yang menggantikan kemuliaan-Mu dengan yang lain. Tetapi biarlah kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, mengakui Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ini. Amin.